Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Abdul Matin. Saya mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang istilah-istilah di ERP. Video ini dimaksudkan dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah ERP. Ya, yang pertama, istilah pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS atau sistem pemrosesan transaksi. Menurut Hanif El Fattah tahun 2007, TPS adalah sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data transaksi bisnis rutin untuk menghasilkan informasi keuangan. Kualitas dari sistem pemrosesan transaksi itu sendiri, menurut Turban et al., sebuah program aplikasi TPS harus memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, program dapat melakukan fungsinya dengan benar dan lengkap. Ya, kriteria tersebut bisa dijalankan jika aplikasi TPS-nya dapat melakukan fungsi-fungsi seperti: pertama, menangkap data dari setiap transaksi. Yang kedua, mengotomatisasi pengamanan data transaksi. Yang ketiga, memverifikasi transaksi untuk diterima dan ditolak. Yang keempat, menyimpan transaksi yang telah diverifikasi. Yang kelima, menghasilkan laporan. Oke, selanjutnya adalah program memiliki user interface yang berkualitas tinggi. Tujuan dari user interface yang berkualitas tinggi adalah untuk mengomunikasikan fitur-fitur program aplikasi yang tersedia agar user dapat memahami dan menggunakan sistem dengan mudah menurut Sommerfeld. Ya, ini prinsip-prinsipnya yaitu menurut Sommerfeld, pertama, mudah dikenali. Jadi aplikasi TPS ini harus menggunakan istilah-istilah yang mudah dimengerti. Yang kedua, mudah digunakan. Jadi tidak ada pekerjaan berat yang harus dilakukan oleh pengguna. Yang ketiga yaitu recover ability, jadi kemampuan untuk membatalkan transaksi. Ya, istilah yang kedua yaitu Material Requirement Planning atau MRP. Saya akan memaparkan istilah-istilah dari para ahli. Yang pertama, menurut Heiser dan Render pada tahun 2005 menyebutkan bahwa MRP adalah model permintaan terikat yang menggunakan daftar kebutuhan bahan, status persediaan, penerimaan yang diperkirakan, dan jadwal produksi induk yang dipakai untuk menentukan kebutuhan material yang akan digunakan. Sedangkan menurut Roger J. Schroeder tahun 1994 menyebutkan MRP sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan persediaan dan kapasitas. Menurut Tampu Bolon, MRP merupakan komputerisasi sistem persediaan seluruh bahan yang dibutuhkan dalam proses konversi suatu perusahaan, baik usaha manufaktur maupun usaha dan jasa. Nah, dari definisi-definisi tadi, maka MRP dapat diartikan sebagai sebuah metode perencanaan dan pengendalian material, bahan baku, parts, komponen, subkomponen untuk manufaktur biasanya, yang terikat pada unit produksi yang akan dihasilkan dengan menggunakan suatu sistem yang sudah terintegrasi. Istilah ketiga yaitu sistem informasi area fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan. Sedangkan di dalam suatu perusahaan organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional, contohnya seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Jadi istilahnya kalau di ERP, sebelum adanya ERP yaitu sistem silo, karena sistem itu sendiri berada pada area fungsionalnya masing-masing. Contohnya seperti sistem informasi akuntansi. Nah, lebih spesifiknya di sistem informasi akuntansi ini memiliki subsistem pembelian. Nah, menurut jurnal yang saya baca, sistem informasi akuntansi pembelian merupakan sistem yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan pembelian dengan mengotomatisasikan dan mengkomputerisasi seluruh maupun sebagian dari proses pembelian tersebut disertai pengendalian atau kontrol atas sistem terkomputerisasi tersebut. Nah, istilah keempat yaitu Electronic Data Interchange atau EDI. EDI adalah pertukaran dokumen-dokumen bisnis langsung dari komputer ke komputer melalui suatu jaringan komunikasi. Jaringan sistem EDI
EDI memudahkan pertukaran informasi transaksi bisnis dari sistem komputer suatu perusahaan ke sistem komputer perusahaan lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran tersebut disebut trading partner dan meliputi para distributor, pabrik-pabrik, dan para supplier. Jadi EDI ini memudahkan transaksi secara elektronik melalui jaringan komunikasi. Nah, EDI ini bisa memudahkan suatu perusahaan untuk bertukar informasi atau bertukar data melalui jaringan komputer atau jaringan komunikasi, dan itu bisa menimbulkan efek paperless, artinya hemat kertas gitu. Dan itu bisa semakin cepat pemrosesannya. Nah, contoh relasinya itu seperti antara supplier dengan vendor, kemudian antar distributor, ya, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.